Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama. Pada kesempatan ini, saya akan mengusahakan sebuah program sederhana, yaitu Book Self Management System with Local Storage. Nah, pada program ini uh, membantu untuk mengoleksi buku itu nantinya secara bisa terorganisir lebih efisien. Nah, di sini juga ada kan bisa kita menambahkan buku, terus mencatat buku itu sudah uh, selesai dibaca ataupun belum dibaca. Terus juga ada mengedit dari si buku jika kita berubah pikiran ingin mengganti masuknya kerak yang misalnya tadinya sudah uh, belum dibaca terus menjadi sudah selesai dibaca. Nah, terus juga ada bisa menghapus buku dari rak juga. Selain itu juga ada fitur pencarian yang ini kita bisa jadi menemukan buku favorit kita lebih cepat yang sudah selesai dibaca. Nah, jadi kita langsung saja masuk pada Visual Studio Code-nya. Jadi karena di sini saya menggunakan VS Code. Di sini kita sudah menyiapkan tiga file ini yang penting, dan ada index.html, style.css, dan main.js. Nah, di sini tentu kita akan paling yang pertama adalah membuat kerangkanya dari si index.html. Sini ada doctype ini nantinya ini kalau kita doctype terus tab nanti ini memberitahu browser bahwa kita ini bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Nah, di sini ada head, ya, sini bookness head, terus dibungkus tutupnya head, terus ada header. Nah, head ini adalah biasa yang ini adalah bagian yang ini mendata dari dokumennya. Ada title, ini menampilkan teksnya itu dari si judulnya sebagai bookness ini. Nah, ini adalah judul sebagai halaman dari program ini. Nah, ini tentu yang tidak jangan lupa nih, yang penting juga adalah link ini untuk menghubungkan file si CSS-nya. Nah, ini eksternal ini untuk nantinya kita styling. Nah, ini juga ada penting juga nih dari si script-nya main.js. Ini adalah memuat file si JavaScript-nya. Nah, ini terus kita masuk pada baris, ini ada baris header. Nah, header ini bagian konten yang akan ditampilkan juga nanti di browser gitu, di bagian biasanya itu di bagian atas itu sebagai biasa itu ada web, itu ya branding atau mungkin judul utama gitu, judul halaman, maaf. Nah, di sini kita langsung masuk ke ada section ini adalah from tambah si buku barunya, karena ini ada keterangannya di sini kan tambah baru. Nah, di sini ada uh, main ini jadi kontainer ini utama dari untuk konten halaman ya. Nah, ini ada section ini membagi konten ini seperti tambah buku baru. Nah, terus kita bikin from ID-nya, from ID to book form. Ini formulir untuk menambahkan buku dengan ID terus book form. Nah, ini nanti akan agar bisa diakses oleh si JavaScript-nya.
Nah ini label ini teksnya untuk input terhubung ke input melalui atribut C4 ya. Inputnya ini ya teks untuk judul buku, penulis, misalnya tahun, dan status itu udah selesai. Nah ini ada from eh, pencarian buku ya, from pencarian buku. Nah ini section ini bagian kita bikin di sini udah masuk kepada from pencarian buku. Nah kita bikin section, terus ini udah jelas ini bagian section ini untuk bagian untuk fitur dari si pencarian buku. Nah ini ada from ID, kita bikin from ID search box. Ini form untuk mencari buku ini berdasarkan judul. Terus kita bikin inputnya teks untuk kata kuncinya pencarian. Nah buton ini untuk tombol untuk nantinya mengirimkan formulir pencariannya. Nah ini kita langsung lanjut lagi bikin pada sectionnya itu rak buku yang belum selesai dibaca. Nah ini belum selesai dibaca, ini ada section yang sama seperti yang sebaris sebelumnya ini. Ini kolom ini untuk bagian untuk buku yang belum selesai dibaca, makanya kita bikin seperti ini. Nah ini ada div, terus ID complete book first, book list. Sorry. Ini kontainer untuk daftar buku yang belum selesai. Nah terus ada div data book ID. Ini item buku dengan atribut. Nah data book ID ini untuk ya mengidentifikasi. Ada buton ini juga untuk mengubah statusnya itu nantinya pada hari ini bisa menghapus atau mengedit dari buku. Nah ini kita langsung masuk kepada sectionnya itu buku yang sudah selesai dibaca. Nah ini dari sectionnya buku yang sudah selesai dibaca sebenarnya ini ya mirip dengan bagian sebelumnya. Nah tetapi khususnya ini untuk daftar buku yang sudah selesai dibaca. Nah nanti semua elemen tadi seperti sebelumnya, seperti form, input, dan buton ini akan dimanipulasi oleh si JavaScript filenya yang tadi kita sudah ketik di atas itu script. Ini untuk menyimpan nanti di JavaScript di filenya itu main.js-nya itu untuk menyimpan, memuat, mencari, atau memperbarui daftar buku gitu. Nah dari situ kita langsung biasanya rasanya kurang kalau tanpa ada stylingnya atau desainnya yang secara sederhana. Jadi kita pastinya langsung yang kedua kita bikin pada style CSS nya, style.css nya kita bikin untuk styling sederhana saja. Nah di sini ada padding ini. Jadi padding 0, margin 0 ini menghapus margin dan padding bawahnya untuk si elemen HTML nya. Nah kenapa box sizing border box ini memastikan ukuran elemen ini termasuk padding dan border, jadi sehingga kita itu lebih mudah mengatur layoutnya. Nah ini gaya untuk body, ini ada font family. Ini font family ya font utamanya gitu kan, bisa menjadi Arial atau dengan bisa menjadi Arial dengan fallbacknya sans serif.
Nah, itu jika si Arial itu tidak tersedia ya. Ada background color ini warna belatar si halaman itu diatur. Ini FF 55 ini kode dari warna abu-abu terang ini, bebas ya, karena tapi saya sih milihnya warna abu-abu terang agar kelihatan ini aja apa, bersih. Terus ada gaya ini header, ini untuk headernya ini background color ini latar belakangnya saya berikan warna hitam pada header dengan kode 33. Nah, ada colornya ini warna ini agar kontras itu dengan si latar belakangnya. Warna padding dibikin satu rem. Kenapa? Karena ini ya memberikan ruang di dalam sekitar kontennya itu si header. Nah, ada di bawah lagi text align, kita bikin center. Ini menengahkan teks itu dalam header. Selanjutnya ada main, kita bikinnya itu gaya untuk max width-nya itu 0, ini max width-nya 800, margin-nya 0. Ini memposisikan elemen, dan auto ini memposisikan elemen di tengah dengan margin-nya itu otomatis pada si kiri dan kanan. Lanjut ada padding satu rem, ini memberikan ruang sekitar konten section. Ini masuk pada section ya. Sectionnya background color warna putih. Ada padding ini sama margin bottom rem, ini memberikan jarak antar setiap elemennya. Nah, ada border radius, ini membuat si sudut elemen itu menjadi 5px ya. Jadi melengkungnya itu 5px. Dan box shadow ini memberikan bayangannya. Nah, ada kita lanjut ke H2 ini. Ini ada margin bottom, ini menambah jarak ya di bawah. Nah, ini setiap heading. Jadi fungsi dari margin bottom ini menambah jarak nanti ya di bawah setiap headingnya. Color kita dibikin warna teks gelap. Lanjut ke form ini untuk ya, pada HTML itu untuk desain formnya. Jadi ini yang awalnya, jadi kita panggil form gitu, memanggil si file .index.html nya. Nah, kita ketikkan form. Nah, form ini kita bikin display flex ini untuk layout formulir sebagai itu flexbox. Nah, flex direction ini flex direction itu kolom ini mengatur elemen di dalam formulir dalam kolom itu vertikal. Nah, ada gap satu rem, ini dibikin satu rem, ini memberikan jarak antar elemen formulir. Selanjutnya kita akan panggil si form div nya. Nah, di form div ini display flex dan flex direction. Display flex menggunakan flexbox ya kan. Untuk si div nya ada index HTML. Nah, ini dalam formulir. Nah, selanjutnya flex direction ini mengatur elemen di dalam div-nya dalam kolom itunya vertikal. Lanjut kita masuk panggil gayanya untuk labelnya. Ini yang margin bottom, terus ada color dibikin warna abu-abu. Terus ada lanjut kita masuk ke sebuah input ini gaya untuk si teksnya, angka teks dan angka ini ya, teks dan number. Nah, padding ini bikin 0 titik rem ini untuk memberikan ruang si ke dalam itu teks input. Nah, ada border ini membuat dibikin satu px solid, ini membuat bordernya itu dengan warna itu terang gitu. Nah, border radius ini membuat sudut input ini menjadi melengkung jadi 4px. Ini border radiusnya makanya, dan sini dibikin 4px. Lanjut ada button ini masuk ke tombol, ini ada padding ini menentukan si ruang dalam tombol. Ini ada background ya, color
kita bikin warna hijau untuk tombolnya, terus ada warna putih. Nah, terus border ini untuk menghapus bordernya si tombol. Nah, ada border radius dibikin buat sudutnya 4px melengkung. Kursor pointer ini mengubah kursor menjadi pointer saat di hover, saat kursor ini berada di atas butonnya. Saat kursor ini berada di atas buton, kursor ini berada di atas buton. Nah, ada transition dibikin back, ini memberikan animasi halus ya, ketika saat warna itu berubah. Nah, ini selanjutnya ada buton hover, kita panggil buton terus hover, ini kita bikin background colornya. Nah, ini selanjutnya ada untuk kita masuk langsung pada style untuk item bukunya. Ini book item, ini ya mengatur tampilan, dan kita panggil book item. Ini mengatur dipanggil ini ya untuk mengatur tampilan kontainer yang dia index.html untuk setiap bukunya. Ada padding 1 rem, border ini ya menambah semuanya, ini menambah menambah ruang border, terus ada juga jarak antara item dan sudutnya itu melengkung. Nah, box item itu ada H3. Nah, ini colornya bikin teks gelap, ini untuk sebagai judul buku. Ada box item P, ini kita bikin warnanya jadi abu-abu gelap. Ini untuk deskripsi bukunya. Nah, ini ada gaya untuk tombol di dalam si item bukunya. Jadi kita memanggil index.html book item, terus div. Nah, ini mengatur tombol display flexi, mengatur tombol dalam satu barisnya, terus ada gap kita bikin 0 titik rem karena ini menambahkan jarak antar tombol. Nah, lanjut kita akan masuk ke gaya styling untuk pencarian bukunya. Ada search book label. Nah, kita dengan memanggil search book, ini first direction raw. Jadi search book ini ya menata formulir pencarian agar input dan label itu berada dalam satu baris horizontal. Ada align items. Ini kita bikin center jadi elemennya itu kita menengahkan atau itu secara vertikal. Ada search book label, ini kita bikin margin bottomnya 0, terus margin right 1 rem. Lanjut ada kita panggil book form is complete. Nah, ini untuk style untuk text boxnya, yang bikin margin top 0 titik rem 5 rem, ini menambahkan atasnya untuk si text boxnya. Lanjut gaya tombol ini, book form submit, ini ya untuk submit formnya. Bikin margin top 1 titik rem, ini menambahkan jarak antar tombolnya, itu menambah jarak atas pada tombol submitnya. Lanjut ini ada buttons. Nah, ini elektroniknya buttons in book, ini gaya khusus untuk tombol buku. Nah, book item button in item complete, kita bikin backgroundnya itu colornya itu seperti ini, color 2196F3. Nah, ini warnanya untuk khususnya itu selesai dibaca itu biru, dan menghapus bukunya itu warna merah, dan mengedit bukunya itu berwarna orange. Nah, selanjutnya ini yang juga bisa paling penting juga, yang jangan sampai kita lupakan juga. Kita ini ya sini mengatur responsive design ya, ini untuk tampilan pada responsifnya ini.
Ya, jadi kita memasukkan media ini, media query max width dibikin 600 px. Nah, jadi flex directionnya kita bikin kolom ini mengatur elemen agar itu ditumpuknya itu vertikal. Terus ada button item. Nah, ada button item, terus ada eh, buttonnya ini bikin 100% karena ini buat tombol itu memanjang itu sepanjang layar jadinya. Nah, ini udah, jadi style kita udah selesai. Mungkin tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan itu seperti ini. Ini ada fitur, nah jelas seperti ada ini judul dari halamannya. Terus tulis, nah ini seperti tadi kan, ini warna hijau, ada warnanya, dan mungkin kita langsung masuk pada JavaScriptnya, main.js tuh. Jadi kalau cuma ada style tapi kita tidak bisa menggunakan fungsinya juga kan, karena pasti akan orang bingung gitu, karena tidak ada yang fungsinya, hanya style juga rasanya akan kurang pastinya. Jadi kita bikin file main.js nya ini untuk yang script yang tadi kita sudah sambungkan di index.html. Di sini ada deklarasi konstata dan variabelnya itu global. Nah, terus ini ada storage key, ini kunci untuk menyimpan data buku di local storage. Jadi misalnya ketika kita jadi karena kan sebelumnya saya sudah ini ya menyimpan buku-bukunya yang selesai dibaca, belum selesai. Ketika kita keluar dan menghapus link yang tadi, jadi local storage itu fungsinya itu untuk di local storage itu mungkin fungsinya jadi kita ketika kita keluar dari webnya, kita masih file yang kita simpan itu masih aman gitu, masih ada. Ini agak nge-lag. Itu masalah kita. Nah, mungkin kita langsung masuk saja pada main.js terlebih dahulu saja. Nah, ini seperti tadi, jadi local storage ini menyimpan datanya, jadi menyimpan data buku di local storage. Nah, dari render event ini nama event khususnya untuk merender ulang tampilannya. Terus ada save buku ini untuk memberi sinyal bahwa si data itu telah disimpan ke dalam buku itu, simpan ke dalam si local storage-nya. Dan ini sini ada, nah berarti ternyata masih ada datanya. Nah, jadi masih ada. Nah, selanjutnya ini ada menginisialisasi ini dari array booknya dari local storage. Ini let books, kita bikin let books ini
mengambil buku dari local storage dan mengonversinya menjadi array. Ini menggunakan JSON pairs. Ini jika tidak ada data inisialisasi sebagai array kosong. Nah, ini ada event listener DOM-nya, kontennya load. Nah, ini dokumen ini event listener di sini ini menunggu halaman sepenuhnya itu dimuat sebelum menjalankan itu kode berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada cons book from, terus cons book from ini formulir tambah buku. Ini formulir tambah buku. Nah, submit itu ini menangkap eventnya saat formulir itu di submit gitu. Nah, ada prevent default ini mencegah reload halaman browser saat formulir itu disubmit. Ada add books, ini fungsi untuk menambahkan buku baru. Dan nah, ini ada selanjutnya ada formulir pencarian buku, search form. Nah, jadi sama seperti di concern form itu sama seperti formulir tambah buku ya, tapi ini menjalankan fungsi pencariannya itu search books. Nah, selanjutnya ada if, ini mengecek local storage dan memuat data. Nah, ini mengecek apakah si browser itu mendukung local storage melalui itu fungsi storage-nya, storage access-nya. Nah, jika mendukung data dari local storage, maka akan dimuat melalui load data from storage. Nah, selanjutnya ada checkbook untuk status buku. Nih, checkbook untuk status bukunya. Ini mengubah teks pada tombol submit. Ini berdasarkan status checkboxnya. Ini ada status checkbox block form is complete. Nah, sebenarnya fungsi ini mengecek dukungan local storage ya. Fungsi ini mengecek apakah browser ini mendukung local storage-nya. Jika tidak, maka dia akan menampilkan alert yang di atas itu. Saya akan menampilkan alert. Nah, ini membuat ID. Ini menghasilkan function generation ID ini menghasilkan ID unik. Ini nanti berdasarkan waktu saat ini dalam bentuk itu timestamp ya. Nah, ini saja function add book, ini fungsi menambah buku. Nah, ini ada seperti titel, autornya, terus year is complete. Ini mengambil data dari input formulir. Nah, ada generate ID. Ya, ada ini membuat ID untuk bukunya. Terus ada book .push book object. Ini menambahkan buku ke array books ya. Ada dokumen dispatch event, new event, render event. Ini memicu ulang event render ulang buku ya. Ini save data ini menyimpan data buku ke local storage. Nah, lalu reset ini membersihkan formulir ketika kita sudah
ketika kita setelah submit gitu. Nah ini ada menyimpan data ya, function save data. Ini JSON string file books, ini mengonversi array books ini menjadi sebuah string. Nah local storage set item, ini storage ke Jeepers, ini menyimpan datanya itu ke local storage. Dan dispatch save event ini memicu event ini untuk menandai si data itu tersimpan. Nah, ini fungsi memuat datanya, function memuat datanya. Nah, ini mengambil data dari local storage itu, versinya itu kembali ke array dan memicu render ulang itu menggunakan DC dispatch event ya, render event itu. Nah ini function create book element, book object ini membuat elemen buku ya. Dia membuat elemen HTML untuk buku berdasarkan datanya itu div book yang di .html tuh. Nah itu membuat bukunya itu membuat elemen HTML untuk setiap buku berdasarkan datanya itu yang seperti div book item, div book items itu kontainer utamanya, terus ada H3 itu menampilkan judul bukunya kan, terus ada P ini menampilkan penulis dan menampilkan si autornya dan tahunnya gitu, terus ada button container itu menyimpan tombolnya ke tuh, ada toggle tombol seperti hapus terus edit. Nah terus function book toggle ini status buku, ini ada mencari buku berdasarkan book ID, terus mengubah propertinya is complete menjadi nilai sebaliknya, terus memicu render ulang dan menyimpan data ke local storage. Fungsi hub, nah ada ini remove book ini menghapus buku, mencari indeks ini mencari indeks berdasarkan si book ID-nya. Nah, menghapus buku dari array book menggunakan splice. Terus memicu render ulang dan menyimpan datanya itu ke local C storage-nya. Kita bikin seperti ini. Nah, selanjutnya ada function ya, ini untuk mengedit buku. Ini mencari buku, seperti mencari buku berdasarkan book ID-nya, terus bisa mengisi data formulir dengan informasi buku yang itu ditemukan. Terus juga kita bisa menghapus buku dari array untuk diperbarui itu setelah diedit. Nah, udah selesai. Terus selanjutnya ada pencarian book juga ya. Ini membandingkan input pencarian judul buku, input pencarian dengan judul buku. Jadi ini memfilter buku yang cocok itu menggunakan filter, terus menampilkan dengan memanggil render filter red books. Selanjutnya ada function ini function render buku. Ini render filter books. Ini menampilkan buku yang berdasarkan hasil pencarian. Terus event listener. Ini render event ini merender ulang daftar buku lengkap. Terus ada ini di sini ada dalam sini ada menghapus elemen sebelumnya di daftar bukunya incomplete list dan complete list sebelum menambahkan elemen baru. Nah, kita mungkin
coba fiturnya. Jadi misalnya, nah, jadi sebelumnya saya sudah mencoba masukkan beberapa buku, dan ini misalnya di sini sudah selesai dibaca, maka kita bisa mengeditnya gitu, atau bisa langsung pencet saja selesai dibaca, tidak masuk selesai baca. Atau misalnya kita berubah pikiran nih, ingin mengedit buku, nah misalnya salah memasukkan tahun, kita bisa mengetik ulang, dan kita mengubah raknya gitu. Mungkin tadinya yang sudah yang belum selesai dibaca menjadi sudah selesai dibaca, maka kita checklist saja. Jadi nanti dia akan masuk ke buku yang karak selesai itu dibaca. Nah, masuk ke buku yang sudah selesai pada baca. Terus juga benar kita bisa menghapus buku. Dan ya, sudah saya bilang. Nah, misalnya terus kita bisa mencari, nah ada bekas daftar tadi bukunya itu The Big Sleep misalnya, Sleep. Nah ini menemukan, jadi nanti ternyata bukunya itu ternyata sudah selesai dibaca. Terus kita juga bisa menambahkan buku gitu, misalnya bukunya itu The Murder of Roger Ackroyd, penulisnya itu Roman Chandler, tahunnya dia tahun kan. Nah kita pada saat ini belum selesai dibaca nih, lagi ingin baca, maka kita masukkan ke rak buku yang belum selesai dibaca. Ketika kita sudah menyelesaikan bacanya, maka kita bisa mengeditnya dan kembali ke pada sini. Nanti kita checklist pada masukkan ke rak yang sudah selesai dibaca. Nah, terus misalnya kita lupa, terus ingin mengingat, kita mencari saja tinggal nama dari judul bukunya, The Murder. Nah, langsung kita cari. Nah, ternyata bukunya itu sudah kita selesai baca gitu. Nah, sekian dari saya, mungkin sampai sini pada showcase programnya. Jika ada salah kata atau pengurangan penjelasan dan penempatan kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.